Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Masih dalam serial pembelajaran suku banyak atau polinomial. Sifat dan bentuk istimewa dari beberapa suku banyak sangat berguna dalam memecahkan soal-soal berkaitan dengan suku banyak. Beberapa sifat-sifat akar bentuk suku banyak diantaranya adalah suku banyak berderajat 2. Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akan berlaku X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian berlaku juga X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini telah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Kemudian suku banyak berderajat 3. Bentuknya adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Jika X1, X2, dan X3 merupakan akar-akar persamaan tersebut, maka berlaku X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 sama dengan C per A. Dan berlaku pula X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Kemudian suku banyak yang berderajat 4. Jika X1, X2, X3, dan X4 merupakan akar-akar persamaan suku banyak AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus X kuadrat plus DX plus E sama dengan 0, maka berlaku X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan min B per A. Berlaku pula X1 kali X2 kali X3 ditambah X2 kali X3 kali X4 ditambah X3 kali X4 kali X1 ditambah X4 kali X1 kali X2 sama dengan C per A. Berlaku juga X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 kali X4 akan sama dengan min D per A. Kemudian X1 kali X2 kali X3 kali X4 akan sama dengan E per 4. Terlihat di sini bahwa X1 plus X2 atau kalau dijumlahkan selalu min B per A. Kemudian apabila dikalikan, kalau yang derajat 2 berarti C per A. Ingat, derajat 3 berarti min D per A, dan derajat 4 adalah E per A. Hal yang sama untuk derajat ke-6 mesti akan berlaku min F per A dan seterusnya. Contoh, salah satu akar persamaan X pangkat 3 plus BX kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 adalah min 2. Jumlah akar persamaan tersebut dan hasil kalinya adalah bla bla bla. Nah, ini ditanyakan jumlah akar persamaannya. Karena salah satu akar persamaan tersebut adalah min 2, maka berarti min 2 adalah akar persamaan X pangkat 3 plus BX kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Berarti min 2 tersebut memenuhi persamaan yang dimaksud. Sehingga berlaku, kita substitusikan, X-nya diganti dengan min 2 menjadi min 2 pangkat 3 ditambah P kali min 2 kuadrat min 3 kali min 2 min 10. Min 2 pangkat 3 min 8 ditambah P kali min 2 kuadrat sama dengan 4P dikurangi min 3 min 2
sama dengan plus 6 min 10. Tentu saja akan sama dengan 4P dikurangi 12. Karena 4P min 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan 3. Kalau P-nya 3 berarti persamaan tersebut adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Dengan demikian, kita tahu bahwa rumus dari jumlah akar-akarnya dari persamaan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah X1 plus X2 X plus 3 sama dengan min B per A. B-nya sama dengan 3, ini B-nya 3. Kalau seperti ini berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 3, D-nya min 10. Sehingga X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A sama dengan min 3. Dibagi dengan 1 sama dengan min 3. Hasil kalinya, berarti hasil kalinya adalah X1 kali X2 kali X3 sama dengan C per A. Kita tahu kalau soal seperti ini berarti C-nya akan sama dengan min 3. Min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Sangat sederhana. Oke, contoh lagi. Kita punya soal seperti ini misalnya. Diketahui suku banyak X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 12X ditambah 18 memiliki akar X1, X2, dan X3. Tentukan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Seperti ini jawabannya. Kita lihat. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 12X plus 18 memiliki akar X1, X2, dan X3. Dari data tersebut kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya min 12, dan D-nya sama dengan 18. Dengan demikian, X1 ditambah X2 ditambah X3, ingat rumusnya adalah min B per A, berarti sama dengan min 3 per 1 sama dengan min 3 karena B-nya 3 ini, B-nya 3 ya. B-nya 3. Oke. Selanjutnya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A sama dengan min 12. Kemudian hasil kalinya atau X1 kali X2 kali X3 berarti sama dengan min D per A sama dengan min 18. Oke, kembali yang ditanyakan kita adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan. Berarti akan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Sehingga akan kita dapatkan kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat berarti akan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Dengan demikian akan kita dapatkan karena X1 tambah X2 tambah X3 ini di sini adalah min 3. Min 3 kalau dikuadrat, kemudian dikuadratkan dikurangi min 2 kali ini X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 adalah min 12. Sehingga ini akan sama dengan min 3 kuadrat dikurangi 2 kali min 12. Min 3 kuadrat sama dengan 9. Tentu saja ditambah dengan 2 kali 12 sama dengan 24.
24 tambah 9 sama dengan 33. Ini adalah untuk jawaban yang A. Yang B ditanyakan 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3. Nah, kita tahu kita samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2 kali X3. Sehingga ini 1. 1 ini biar sama dengan 1/X, yang pertama ini 1/X1, tentu saja di 1 ini harus dikalikan dengan X2 kali X3. Sehingga ini sama dengan X2 per X3 dibagi dengan X1 kali X2 kali X3. Ini kan sama dengan 1/X kan ya. Kalau ini sama dengan 1/X2. Ya, kalau kita kembalikan misalnya ini. Nah, ini kan jelas. Ini begini kan ya. Nah, ini habis. Ini berarti sama dengan 1/X2. Ini juga akan sama dengan 1/X3. Ini sama, ini juga kan ya, sama. Sehingga ini adalah 1/X1. Begitu. Atau ini disamakan penyebutnya lah, disamakan penyebutnya. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian ini berarti karena penyebutnya sudah sama, tinggal X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3. Tentu saja dibagi dengan penyebutnya ini, yaitu X1 kali X2 kali X3. X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 tambah X1 X3 di sini ada ya, yaitu min 12. Kemudian X1 kali X2 kali X3 tentu saja sama dengan min 18. Sehingga ini akan sama dengan min 18 per min 12 per min 19 sama dengan 2/3. Nah, contoh lagi, kita misalnya punya soal seperti ini bentuknya. X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah PX kuadrat tambah QX min 12 memiliki akar X1, X2, X3 dan X4. Jika dua akar pertama saling berlawanan dan akar yang ketiga adalah 2 kali akar keempat. Nah, ini kata kuncinya. Tentukan nilai P dan Q. Kita lihat. Ya, berarti kalau kita punya X pangkat 4 min 3X pangkat 3 ditambah PX kuadrat tambah QX min 12, A-nya berarti sama dengan 1 kan? Ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya sama dengan P, dan D-nya sama dengan Q. E-nya akan sama dengan min 12. Dua akar pertama saling berlawanan. Ya, dua akar pertama berarti X1 sama dengan min X2. Ingat, berlawanan. Berlawanan itu X1 min X2. Kalau berkebalikan, X1 sama dengan 1/X2. Kalau berlawanan berarti X1 sama dengan min X2. Nah, ini kata kuncinya. Karena X1 sama dengan min X2, berarti dengan kata lain, X1 ditambah dengan X2 sama dengan 0. Ini sudah jelas nih ya. X1 ditambah X2 sama dengan 0. Akar ketiga 2 kali akar keempat. Nah, ini akar ketiga berarti X3 sama dengan 2 kali akar keempat. Berarti X3 sama dengan 2 kali X4. Hasil penjumlahan akarnya berarti kan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4. Kita tahu rumusnya adalah min B per A. Min B per A. B-nya sama dengan min 3. Berarti min 3/1 sama dengan 3 tentu saja. Oke. Nah, kemudian ini seperti ini ya. X1 tambah X2, tadi diketahui X1 tambah X2-nya sama dengan 0. Kemudian X3-nya diganti dengan 2X4. Nah, sehingga seperti ini kan ya. 2X4 ya, X3 berarti di sini sama artinya dengan X1 plus X2 ditambah dengan 2X4 ditambah X4. Tentu saja akan sama dengan, ingat, X1 tambah X2 sama dengan 0. Kemudian berarti ini sama dengan 3X4. Ya. Berarti apa? 3X4 sama dengan 3. Nah, tentu saja akan kita peroleh X4-nya sama dengan 1. Karena X4-nya 1, maka X3-nya jelas sama dengan 2. Karena kata-kata ini, kata kuncinya, akar yang ketiga adalah
2 kali akar yang keempat. Atau X3-nya sama dengan 2 kali X4. Berarti kembali ke sini kita punya soal fx, punya persamaan suku banyak adalah fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 plus px kuadrat plus qx min 12 x1 dan x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 ya. Ini merupakan akar-akarnya karena kita sudah tahu ini ya. Di x1 nya kita peroleh x1 nya sama dengan 1 dan x sama dengan 1 ini dari sini tadi ya, kita peroleh ini kan x4 nya sama dengan 1, kemudian x3 nya sama dengan 2, berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 merupakan akar-akar. Karena akar berarti f1 sama dengan 0. Demikian juga f2 karena 2 juga merupakan akar, berarti f2 juga sama dengan 0 kan. Nah, f1 sama 0 berarti 1 pangkat 4 dikurangi 3 kali 1 pangkat 3 ditambah p kali 1 kuadrat ditambah q kali 1 min 12 sama dengan 0 ya. Setiap x-nya diganti dengan 1 karena akar kan harus sama dengan 0, akar itu ya tidak bersisa, karena akar berarti tidak bersisa, berarti f1 nya sama dengan 0. Seperti itu, sehingga akan kita peroleh ini berarti mulai sini 1 sama dengan 1, ini min 3 ditambah p plus q min 12 sama dengan 0, atau p plus q tentu saja sini ya sama dengan 14 berarti di sini 12 pindah sana kan ya. Kemudian di sini min 2 pindah ke sana berarti plus, berarti dari 12 plus 2 sama dengan 14. Jadi p plus q sama dengan 14, itu merupakan persamaan 1. Kita masih punya satu lagi suatu persamaan ini f2 sama dengan 0 karena 2, ingat 2 merupakan akar ya, berarti f2 sama dengan 0 tidak bersisa. f2 berarti sama dengan 0, 2 pangkat 4 kan dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 ditambah p kali 2 kuadrat tambah q 2 min 12 sama dengan 0. Tentu saja ini 2 pangkat 4 sama dengan 16, min 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, min 3 kali 8 sama dengan min 24, p ditambah p kali 2 kuadrat sama dengan 4p ditambah 2q tentu saja min 12 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan 4p plus 2q min 20 sama dengan 0 ya, karena ini ada 16 min 24 min 12 ini ya akan sama dengan min 20. Kemudian karena 4p plus 2q sama dengan 20, kita sederhanakan menjadi 2p plus q sama dengan 10. Masing-masing dibagi 2. Ini merupakan persamaan 2. Ada persamaan 1 dan 2, kita eliminasikan sehingga p plus q sama 14. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua adalah 2p plus q sama dengan 10. Kalau kita kurangkan akan terjadi min p sama dengan 4, sehingga p-nya sama dengan 4 dan q-nya sama dengan 18. Inilah seperti inilah. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang jumlah dan hasil kali suku banyak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.